Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Gede Sugantaro dengan NIM 21110110079, nomor absen 18. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang ilustrasi toleransi antar umat beragama. Di mata dunia, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam budaya, keyakinan, dan perbedaan warna kulit. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, dalam implementasinya, dinamika ekspresi keberagaman di era demokrasi terkadang berpotensi memunculkan ketegangan dan konflik antar masyarakat, antar umat beragama, atau bahkan antar internal umat beragama. Oleh karena itu, diperlukannya moderasi, salah satunya yakni moderasi beragama untuk menjaga keharmonisan bangsa. Moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam pelaksanaannya selalu dalam jalur yang moderat. Pada umumnya, di Indonesia menganut 6 agama resmi, yakni agama Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Semuanya hidup berdampingan yang diatur dalam kerukunan hidup beragama. Dengan adanya keberagaman agama di Indonesia, bangsa Indonesia memerlukan sikap toleransi agar terciptanya kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai antar individu ataupun antar kelompok. Sikap toleransi beragama seperti tidak memaksa orang lain untuk mengikut agama kita, tidak mencela atau menghina agama orang lain dengan alasan apapun, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Nah, tadi adalah ilustrasi tentang moderasi beragama dan toleransi antar umat beragama. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang agama-agama yang ada di Indonesia dan hari besar agama-agama yang ada di Indonesia. Hari besar agama Islam. Islam memiliki beberapa hari besar. Di antaranya adalah yang pertama, Idul Fitri atau yang kita lebih kenal dengan sebutan Lebaran, yang pada tahun 2021 jatuh pada tanggal 13 Mei 2021. Yang kedua, Idul Adha, yang pada tahun 2021 jatuh pada tanggal 20 Juli 2021. Dilakukan untuk memperingati peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Tahun Baru Hijriah, yang pada tahun 2021 jatuh pada tanggal 9 Agustus 2001. Perayaan ini dilakukan untuk terus mengingatkan Islam akan sejarah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Isra Miraj, yang pada tahun 2021 jatuh pada tanggal 11 Maret. Perayaan ini dilakukan untuk memperingati perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, yaitu Hari Besar Kristen Protestan. Kristen Protestan memiliki 5 hari raya besar. Yang pertama yaitu Natal, yang merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Yesus yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Yang kedua yaitu Hari Paskah, merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati kebangkitan Yesus. Yang ketiga yaitu Pentakosta, merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati pencurahan Roh Kudus yang dilakukan 50 hari setelah Hari Paskah. Yang keempat yaitu kenaikan Isa Al-Masih, perayaan yang dilakukan untuk memperingati kenaikan Yesus yang dilakukan 40 hari setelah Hari Paskah. Yang kelima,
yaitu wafat Isa Al-Masih. Perayaan yang dilakukan untuk memperingati kematian Yesus yang dilakukan 3 hari setelah Paskah. Yang ketiga yaitu agama Katolik. Agama Katolik merupakan agama yang pertama kali muncul di Kepulauan Maluku dengan adanya kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dengan misi untuk mencari rempah-rempah. Para rakyat Maluku juga menjadi penganut pertama dari agama Katolik di Indonesia. Dengan ini, Badan Pusat Statistik memperkirakan bahwa masyarakat yang memeluk agama Kristen Katolik mencapai persentase 2,9% dari keseluruhan masyarakat Indonesia dan menjadi agama ketiga terbesar di Indonesia. Berikut beberapa hari besar agama Kristen Katolik, yaitu yang pertama, Natal. Seperti Kristen Protestan, perayaan dilakukan untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Dilanjutkan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria, merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati kepercayaan gereja bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda, yang jatuh pada tanggal 9 Desember. Yang ketiga yaitu kenaikan Isa Al-Masih, merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, yang jatuh pada tepatnya hari ke-40 setelah hari Paskah. Yang keempat yaitu Trihari Suci Paskah, yang terbagi menjadi 3 hari suci, yaitu Kamis Manis yang dilakukan untuk memperingati peristiwa perjamuan terakhir Yesus dengan muridnya, Jumat Agung yang dilakukan untuk memperingati wafatnya Yesus Kristus di kayu salib, dan Hari Paskah untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Yang keempat yaitu agama Hindu. Membahas agama Hindu yang sering disebut Pulau Seribu Pura dan Pulau Dewata, dengan tradisi yang masih kental dan masih menjadi tradisi yang diwarisi turun-temurun. Mengutip dari sejarah, agama Hindu datang pertama kali ke Indonesia, yaitu melalui jaringan perdagangan yang terbentang dari Cina hingga India, diperkirakan terjadi pada sekitar awal abad ke-4. Kemunculan agama Hindu ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang menganut nilai-nilai Hindu. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Statistik, memperkirakan masyarakat memeluk agama Hindu di Indonesia berjumlah 4 juta jiwa dengan persentase 1,7% dari keseluruhan masyarakat di Indonesia dan menjadi agama keempat terbesar di Indonesia. Berikut yaitu hari raya besar agama Hindu, yaitu yang pertama, Nyepi. Nyepi merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati tahun baru Saka yang dilakukan 1 tahun sekali. Yang kedua, Galungan. Galungan dirayakan setiap 6 bulan sekali sebagai hari suci yang dilakukan sebagai perayaan kemenangan kebajikan melawan kebatilan. Yang ketiga yaitu Hari Raya Kuningan, merupakan hari suci yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, yang jatuh tepatnya setelah 10 hari setelah perayaan Hari Raya Galungan. Kelima yaitu agama Buddha. Kedatangan agama Buddha di Indonesia terjadi pada abad ke-5 sebelum Masehi. Hal tersebut diperkirakan dengan melihat dari peninggalan prasasti-prasasti yang ditemukan. Agama Buddha pertama kali diperkirakan dibawa oleh pengelana Fa-Hsien yang berasal dari Cina pada abad ke-7. Terdapat kerajaan Buddha yang berkembang di Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya, yang menjadi pusat dari pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara yang berdiri hingga tahun 1377. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, memperkirakan bahwa masyarakat yang memeluk agama Buddha di Indonesia mencapai 0,7% dari keseluruhan masyarakat di Indonesia dan menjadi agama kelima terbesar di Indonesia. Berikut adalah hari besar agama Buddha. Yang pertama, Hari Waisya. Hari Waisya dilakukan oleh para pemegang agama Buddha dalam memperingati kelahiran Buddha. Yang kedua yaitu Hari Magga, merupakan perayaan yang dilakukan oleh para penganut agama Buddha yang dirayakan dalam bentuk upacara keagamaan. Terakhir yaitu Hari Hasada, merupakan perayaan yang dilakukan untuk memperingati pertama kalinya Buddha Gautama mengajarkan Dhamma kepada 5 pertapa. Pada tahun ini, 2001, jatuh pada tanggal 24 Juli 2021. Agama yang terakhir yaitu agama Konghucu. Ajaran Konfusius atau Konfusianisme yang kemudian berubah menjadi Konghucu seperti yang kita ketahui sekarang pertama kali muncul di Indonesia terjadi pada abad ke-17.
di mana salah satu buktinya terdapat bangunan tua di Pontianak yang digunakan sebagai tempat pemujaan bagi para penganut ajaran tersebut. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, memperkirakan bahwa masyarakat yang memeluk agama Konghucu di Indonesia mencapai persentase 0,05% dari keseluruhan masyarakat di Indonesia dan menjadi agama ke-6 terbesar di Indonesia. Berikut hari besar agama Konghucu yaitu: yang pertama, Tahun Baru Imlek yang jatuh setiap tanggal 1 bulan 1 Imlek. Dalam melakukan perayaan yang ini, biasanya orang yang lebih muda memberikan salam kepada yang lebih tua. Yang kedua yaitu Cap Go Meh, merupakan hari raya yang diperingati dengan melakukan upacara sembahyang yang jatuh pada tanggal 15 bulan 1 Imlek sebagai bentuk ucapan terima kasih dan memulai kehidupan baru kepada Tuhan. Dan yang terakhir yaitu Cheng Beng yang jatuh pada tanggal 5 atau bulan ketiga Imlek, merupakan kegiatan membersihkan makam dan menata makam yang rusak. Mari saling menghormati dan menghargai agama lain, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.